Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Yang pertama, ada pemilahan sampah. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan, bahan tambang atau sumber daya alam, dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Contohnya, botol plastik, kaleng, botol kaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, daun kering, buah busuk, tisu bekas pakai, kapas bekas pakai, kertas bekas pakai. Yang kedua, ada zero waste. Apa itu zero waste? Zero waste adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi sampah dan dampak buruk dari sampah. Tujuannya adalah agar sampah tidak berakhir di TPA, menjaga sumber daya, dan melestarikan alam. Lalu contoh-contoh dari zero waste yang pertama adalah menggunakan botol minum agar lebih efisien. Yang kedua, menggunakan sedotan stainless steel untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik. Yang ketiga adalah tepak makan untuk mengurangi sampah plastik dan bungkus makanan. Dan yang terakhir ada tas kain yang digunakan untuk berbelanja untuk mengurangi kantong plastik belanja. Di samping itu semua, ada beberapa metode untuk melakukan zero waste. Yang pertama adalah reuse. Reuse adalah menolak sampah yang tidak terlalu kita butuhkan. Yang kedua adalah reduce. Reduce adalah mengurangi sampah-sampah yang susah untuk terurai atau mengurangi sampah-sampah yang sekali pakai. Yang ketiga adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan kembali. Yang keempat adalah recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang sampah-sampah yang masih bisa layak pakai dan bisa didaur ulang. Yang terakhir adalah road, yaitu membusukkan sampah-sampah yang sudah tidak bisa terpakai kembali. Ini salah satu contoh gerakan zero waste. Menggunakan tas belanja yang saya bawa dari rumah untuk menghindari pemakaian plastik yang berlebihan. Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home.
sampah ramah lingkungan dan sampah tidak ramah lingkungan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu sampah ramah lingkungan dan sampah tidak ramah lingkungan? Sampah ramah lingkungan merupakan sampah yang berdampak baik atau sampah yang masih bisa diterima lingkungan. Sampah ramah lingkungan tidak terlalu berdampak buruk bagi lingkungan, di mana salah satu bentuknya yaitu mudah terurai dan jauh dari bahan kimia atau bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya, sisa makanan, buah-buahan yang membusuk, sayur-sayuran yang membusuk, kotoran hewan, dan lainnya. Selanjutnya, ada sampah tidak ramah lingkungan. Sampah tidak ramah lingkungan merupakan kebalikan dari sampah ramah lingkungan, yaitu sampah yang berdampak buruk bagi lingkungan, di mana salah satu bentuknya yaitu tidak mudah terurai maupun tidak dapat terurai, dan memiliki bahan kimia atau bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya, kaleng aluminium, styrofoam, kertas kaca, logam, dapat berupa sendok, peralatan masak, hiasan, dan lain-lain, kemasan plastik, kaca, dan keramik. Selanjutnya ada pengolahan sampah. Pengolahan sampah di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan sampah ramah lingkungan dan pengelolaan sampah tidak ramah lingkungan. Ayo kita menjaga lingkungan kita. Mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari. Lakukan dengan niat yang baik dan dengan ikhlas. Karena Tuhan menciptakan alam dan lingkungan untuk ditempati, bukan untuk dirusak oleh makhluk hidup. Sekian video dari kami ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.